Halo semuanya, selamat datang lagi di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku akan membahas satu kasus yang mana kasus ini terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ya, di pikiran banyak orang, pondok pesantren itu adalah lingkungan yang aman untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan lain-lain, tapi nggak sepenuhnya seperti itu. Tapi nggak afdol rasanya kalau misalkan kita nggak tahu kronologi awal peristiwanya gimana. Jadi buat kalian yang mungkin lagi stay, tapi jangan lupa dulu kalian subscribe. Kalau misalkan belum subscribe, silakan kalian tekan tombol loncengnya biar ada notifku nantinya. Dan nggak mau berlama-lama lagi seperti biasanya, kalau misalkan kalian ada di tempat rame, silakan cari tempat yang tenang, yang enak buat dengerin aku cerita. Dan berikut ini adalah kasusnya. Kasus ini itu terjadi di salah satu pondok pesantren yang berada di Aceh Barat. Korban dari kasus ini masih berusia 13 tahun berinisial T. Pelakunya berinisial NN, umurnya 40 tahun. Santri ini diduga disiram cabai, dibotakin, dan bahkan membuat dia menangis kesakitan karena perihnya cabai yang berada di sekujur tubuhnya. Parahnya lagi, yang melakukan ini semua adalah istri pemilik dari pondok pesantrennya sendiri. Gila nggak tuh? Ya ini nih yang ngebuat nama baik Ponpes itu tercoreng gitu kan ya. Cuma satu orang tapi imbasnya ke banyak Ponpes gitu kan. Berawal dari sebuah video yang beredar yang memperlihatkan korban T menangis menahan kesakitan dari siraman cabai yang ada di sekujur tubuhnya. Terus dalam video itu ya, korban ini tuh berusaha menceburkan dirinya ke dalam bak mandi dengan harapan adalah untuk sedikit menenangkan tubuhnya yang sangat perih akibat air cabai itu. Terus ada satu nenek-nenek yang berupaya untuk menenangkan anak itu. Ya pasti nenek itu kasihan ya. Setelah kejadian tersebut, otomatis sudah pasti videonya itu beredar sangat cepat dan sangat luas. Sampai pada akhirnya pihak keluarga dari anak itu mengetahui hal tersebut. Ya namanya juga keluarga kan ya, sudah tentu sangat marah banget dan sudah pasti nggak terima kalau misalkan anaknya dilakukan seperti itu. Akhirnya pihak keluarga itu langsung melaporkan kasus itu ke Polres Aceh Barat pada hari Selasa 1 Oktober 2024. Detik itu juga polisi itu akhirnya menangkap NN, terduga pelaku yang melakukan kekerasan tersebut. NN itu ditangkap di rumahnya pada hari Selasa malamnya. NN akhirnya digiring ke polisi dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Kira-kira kesalahan apa yang dilakukan anak itu sampai istri pimpinan Ponpes melakukan hal yang menurutku sangat nggak pantas banget. Berikut ini aku ada beberapa fakta yang berkaitan dengan kasus ini. Fakta pertama, santri ini tuh diduga sering melanggar peraturan pesantren. Kasus ini tuh bermula ketika santri T itu ketahuan merokok di suatu tempat yang nggak dijelaskan. Sedangkan pesantren itu mempunyai aturan bahwa santrinya itu nggak boleh merokok. Sehingga korban T itu akhirnya dikenai sanksi dengan dicukur rambutnya sampai botak. Tapi berharap hukumannya hanya sampai dibotakin aja. Ternyata istri pemilik Ponpes itu memberikan hukuman lagi dengan menyiramkan air cabai di sekujur tubuh korban sampai korban merasakan panas kesakitan. Fakta kedua, santri dirawat di rumah sakit akibat rasa perih yang dideritanya. Karena perih itu bukan cuma sekedar perih biasa, tapi korban benar-benar merasakan panas yang cukup nyengat di sekujur tubuhnya. Ibu kandung dari korban bernama Ibu Murnita itu mengatakan bahwa anaknya juga mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Sampai saat ini, korban itu masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Aceh. Ketiga, menanggapi kasus dari santri ini, DPDA Aceh Barat, DPDA itu singkatan dari Dinas Pendidikan Daya Aceh, itu mengatakan bahwa apapun bentuk kekerasan yang dilakukan di pesantren atau lingkungan sekolah, pihaknya tidak akan mentoleransi perlakuan tersebut. Ya iyalah, sudah pasti. Namanya kekerasan ya sudah pasti nggak pantas ditoleransi. Sampai video ini diupload, aku masih belum mendengar update terbaru dari kasus ini. Jadi kita tunggu aja tindakan dari polisi bagaimana memberikan pasal untuk orang itu. Aku mungkin mau sedikit beropini ya soal kasus ini. Kalau menurutku ya, sepertinya kasus ini tuh nggak akan ada habisnya.
Banyak banget kasus yang berada di lingkungan ponpes atau sekolahan. Entah itu bullying, kekerasan, atau bahkan sampai seorang pimpinan pondok atau sekolahan yang menyetubuhi santrinya sendiri atau bahkan siswanya sendiri. Itu kan bodoh banget gitu loh. Ya begitulah orang-orang yang menurutku sangat gak pantas dijadikan pimpinan. Dan menurutku juga kasus ini tuh gak bisa dibuat damai sih kalau menurutku ya. Karena yang ditakutkan nantinya akan dilakukan lagi ke santri-santri yang lain. Harapan dari orang tua anaknya tuh pinter ngaji, pinter baca Quran, tapi malah mendapatkan trauma yang merusak mentalnya. Aku menyadari ini nggak terjadi di semua lingkungan pondok pesantren. Tidak semua ponpes seperti ini. Banyak kok ponpes yang menurutku memang ketat banget aturannya, cara menghukum santrinya juga pure hukuman, bukan kekerasan. Tapi pada intinya, apapun alasannya, kalau misalkan hukumannya itu menyakiti mental santrinya, menurutku itu nggak bisa disebut sebagai sanksi sih. Sanksi yang aku pahami ya, koreksi nek misalkan aku salah rek. Itu kan kayak membuat seseorang yang melakukan atau melanggar aturan itu dikasih efek jera aja, agar tidak mengulangi lagi. Bukan memberikan hukuman dengan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit berimbas mental bagi pelanggarnya. Semoga kasus ini tuh benar-benar adil dan menurutku juga dihukum aja sih Bu NN itu. Karena gara-gara orang seperti ini, alhasil nama pondok pesantren itu jadi jelek gitu. Orang tua sebelumnya itu pengen mondokin anaknya malah takut gara-gara ulah dari segelintir oknum orang-orang modelan seperti ini. Di sini aku nggak membahas tentang siapa ibu ini, dia pemilik apa dan punya apa, aku sih bodo amat ya. Tapi yang aku kritik di sini adalah perilaku dari ibu ini, bukan siapa dia dan punya apa. Ya mungkin itu aja ya opiniku. Jadi kalau misalkan mungkin kalian di rumah atau mungkin ada orang tua yang nonton ini, menurutku sih nggak semua pondok pesantren seperti ini. Aku yakin Indonesia itu banyak banget pondok pesantren yang memang benar-benar pemimpinnya itu baik banget dan benar-benar mengayomi, bahkan lingkungan pondokannya juga baik-baik. Aku yakin pasti ada. Karena ya sekalipun di pondokan itu ada jelek ya, namanya pondokan itu kan tempatnya orang banyak gitu ya, nggak mungkin semuanya itu baik gitu, pasti ada aja lah 1-2 orang yang pasti membuat kesalahan gitu. Karena logikaku semua orang yang mondok itu berkumpul, karakter-karakter yang berbeda mereka tuh berkumpul, tapi aku masih punya keyakinan bahwa nggak semua pondokan itu seperti ini pemimpinnya. Jadi ya buat ibu-ibu di rumah yang mungkin anaknya pengen dipondokin ya dipondokin aja, tapi mungkin lebih berhati-hati ketika memilih pondok pesantren gitu aja sih. Dan aku ya nggak terlalu paham banget gimana metode memilih pondok pesantren yang baik dan benar. Ya itu sesuai kriteria pribadi masing-masing aja sih ya. Ya mungkin itu aja ya, intinya kita doakan aja semoga korban itu disehatkan lagi gitu kan, nggak ada kena penyakit apa-apa gara-gara disiram cabai itu. Dan semoga juga Ibu NN setelah dikasih hukuman terus beliau itu bisa mau memperbaiki dirinya dan tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Ya intinya itu aja ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Maaf kalau misalkan agak belibet ngomongnya, dan tidak capeknya aku mengapresiasi buat kalian yang sudah subscribe YouTubeku, yang sudah nonton YouTubeku. Aku sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah effort untuk membuang sedikit kuota kalian untuk melihat YouTubeku ini. Jadi aku terima kasih banget gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Ya buat kalian yang mungkin lagi cari pekerjaan, yang belum bekerja, semangat cari kerjaan. Aku yakin pasti kalian dapat. Yang penting kalian nggak bilang aku semangat cari kerja tapi kalian tiduran gitu. Itu ya ngapain gitu. Nggak penting, nggak usah berharap kalau kayak gitu. Kalau misalkan kalian ada niat pekerja ya harus cari kerjaan beneran gitu kan ya. Usahakan gitu gimana caranya cari kerja, pasti ada. Aku doain semoga kalian yang belum bekerja nantinya bisa bekerja, kalian yang lagi belum punya penghasilan bisa punya penghasilan. Kita sama-sama memperbaiki keadaan masing-masing aja. Mungkin itu aja ya biar nggak panjang-panjang banget, dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.